Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah tumbal restoran ibuku. Cerita kali ini datangnya dari Manavilla. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kisahnya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Namun sebelum itu, untuk kalian yang belum subscribe channel ini. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Yuk kita langsung saja mulai ceritanya. Perkenalkan, namaku adalah Jane Chelsea Olivia. Aku biasa dipanggil Jane, umur 16 tahun, dan bulan depan tanggal 17 adalah sweet 17ku. Hari Minggu kali ini sama saja seperti minggu-minggu yang lalu. Mandi pagi, sarapan, berkemas, dan mulai berkendara ke gereja. Dengan cantik, aku pergi ke tempat ibadahku, bertemu banyak teman dan juga pendeta kami, yaitu Bapak Fajar. Tidak asing bagiku bertemu dengannya, karena selain tiap minggu kami bertemu di gereja, tidak jarang juga dia bertamu ke rumahku sekedar berbicara dengan ibu dan pergi meninggalkan rumah. Rasanya dia sudah seperti ayah bagiku karena baik. Dia juga tidak segan untuk sekedar menjagaku pergi bermain dan menggantikan sosok ayah. Ibuku bekerja sangat keras demi menghidupiku. Hingga akhirnya ibu dapat membangun sebuah restoran yang cukup besar di daerah Pondok Indah Mall. Tidak hanya satu, tapi ibu memiliki 4 restoran mewah. Kehidupanku, sejauh ini biasa saja. Hanya saja memang banyak teman yang datang sekedar meminjam uang atau sejenisnya. Tidak masalah bagiku selagi itu membantu, aku cukup senang. Hari Minggu seperti biasanya aku pergi ke gereja sendirian dan ibu yang tetap bekerja di resto. Semenjak memiliki restoran, ibuku ini sangat sibuk hingga lupa pada Tuhannya. Tapi tidak masalah bagiku, mungkin dia melakukan ibadah tanpa sepengetahuanku. Hari itu setelah pulang dari gereja, aku bertemu dengan salah satu temanku waktu SMP. Namanya Anira, gadis muslimah yang cantik, pintar, dan mudah membaur. Oh ya, semua nama sudah disamarkan ya teman-teman, untuk kepentingan keamanan bersama ya teman-teman. Yuk kita lanjut. Dia cukup dekat denganku sewaktu SMP, karena jarak bangku kami yang hanya bersebelahan sering membuatku berbicara dan menyontek dengannya. "Hai Jen, apa kabar? Kamu makin cantik aja sih," tanya Anira melalui percakapan. "Aku kabarnya baik, kamu bagaimana?" Cantikan juga kamu. Emang paling keren deh kalau cewek jilbab hitam itu pakai baju putih, celana jeans, apalagi kacamatanya tuh, ya juara," jawabku memuji outfitnya. Bisa aja, gelis. "Oh iya, kamu abis ibadah ya? Udah selesai belum? Temenin aku yuk. Mau beli bahan-bahan buat kue ibuku, soalnya lagi kehabisan bahan nih." "Ya udah, ayo. Aku juga gak ada kerjaan sih di rumah ini. Yaudah yuk, boleh-boleh." Berangkatlah kami berdua ke toko yang dimaksud oleh Anira. Tidak jauh, hanya sekitar 15 menit kami berjalan sambil tertawa membahas kenangan waktu SMP. Sesamanya di toko, Anira ini langsung memesan semua yang dia butuhkan dan aku hanya memerhatikan. Dia sama sepertiku tidak mempunyai seorang ayah hingga ibu kami harus bekerja keras. Jujur saja aku kagum karena dia mau membantu ibunya berjualan. Sedangkan aku sering sekali mengeluh jika ibu menyuruhku membantunya. "Jen, kamu ada uang 40.000 enggak? Ternyata uang aku kurang." "Oh, ada. Tapi uangku 100 ribuan, Rak. Ini kamu pakai dulu aja, nanti ya gampang lah." "Gede banget uang kamu. Nanti aku coba tanya kembaliannya deh," katanya seraya meninggalkanku. "Udah nih Jen, tapi kembalian kamu nyatu sama uang aku aja yang sisaan tadi recehan." "Oh ya udah, nggak apa-apa Rak, kamu pegang aja, aku ikhlas kok, santai aja."
Gak bisa Jen, ini kan uang kamu. Gini aja, aku jajanin dulu uangku, nanti kembalian 60.000 aku kasih ke kamu ya. Sama hutang 40.000 ku nanti aku kembalikan. Udah sih Ra, ribet tahu. Kamu itu ambil aja gak apa-apa. Jangan gitu Jen, perihal uang tuh dibawa ke akhirat tahu. Gini aja deh, ibu kamu kan jual kue, aku beli aja deh kuenya yang seharga 40.000 itu. Ya gak apa-apa lah, lebih juga gak apa-apa kok. Gimana ya? Ya udah deh kalau gitu, nanti kalau udah jadi ya aku antar ke rumah kamu ya. Oh iya, waktu SMP aku juga nggak pernah main ke rumah kamu ya Jen. Aku nggak tahu rumah kamu. Oh iya, ya udah nih, alamat rumahku kamu catat ya. Oke, nanti sore aku bawain kue ke rumah kamu Jen. Ya udah iya. Sekarang aku pulang ya. Aku tunggu kamu di rumah. See you Uti, kataku selagi beranjak pergi. Aku pulang sampai di rumah langsung mandi berganti baju. Sungguh hari yang panas untukku. Jam menunjukkan pukul 12:30. Anira bilang dia akan ke rumahku pukul 5 sore. Jadi aku ada waktu untuk tidur. Sampai akhirnya aku terbangun pukul 16:30. Sebentar lagi Anira sampai, pikirku. Dan benar saja, baru saja aku membuka pintu kamar, pembantuku Mbak Sinta ini sudah di depan kamar ingin memanggilku karena Anira sudah sampai. Mbak ada temannya tuh, jenenge Mbak Anira, katanya dengan aksen Jawanya. Oh iya Mbak, terima kasih. Suruh masuk aja Mbak, aku tunggu di kamar, kataku menjawab. Enggak Mbak, ujarnya sambil mengangguk tanda mengerti. Tidak lama Anira masuk ke kamarku. Ternyata dia belum berganti baju, hanya saja kali ini kacamatanya tidak dibawa. Rumahmu gangnya kecil ya, tapi rumahmu kayak istana dong kayak begini, katanya dengan heran. Ah ini mah kecil, cuman 90 meter. Cuman lantainya aja sampai 3. Tetap aja gede, naik tangga rumahmu itu capek banget loh. Pantas lu langsing. Oh iya, nih kuenya, harganya 35.000. Ini uang kembaliannya 5.000. Ya ampun, sekali dibalikin sih Ra. Ambil aja sih gak apa-apa udah. Oh iya, ibu kamu bisnis restoran kan ya? Hebat ya ibu kamu. Ya gitu deh, semenjak si brengsek pergi, ibu jadi kepaksa kerja keras buat aku. Tapi ibu gak sendirian kok merintisnya. Berdua sama pendeta di gerejaku, Pak Fajar namanya. Baik tahu orangnya, gak kayak calon ayah baru itu mah fix. Kata Anira memotong omonganku yang belum selesai. Berbincang kami cukup lama sampai waktu pukul 6 sore. Aku coba menawarkannya untuk sholat maghrib, tapi Anira ternyata sedang berhalangan sholat. Aku lagi gak sholat, tapi aku mau ke kamar mandi. Mau ganti itu, boleh gak? Oh pantas gak sholat. Ya udah tuh pakai aja kamar mandiku. Kamu ada itunya, pembalutnya? Ada nih, aku bawa dari rumah. Cukup lama menunggu Anira, mungkin dia kerepotan hampir 1 jam di dalam kamar mandi lalu dia keluar. Tapi terlihat jelas di lengan kanannya ada bercak darah yang lumayan banyak menurutku. Kamu kenapa Ra? Tanyaku dengan keheranan. Kamu tadi keluar kamar ya? Tanyanya ketakutan tanpa menjawab pertanyaanku. Anira hanya memandangiku menunggu jawaban. Enggak, aku dari tadi di sini baca novel. Emang kamu kenapa? Di dalam situ, aku belum selesai dia menjawab, tiba-tiba ibuku masuk ke dalam kamar. Dan Anira yang baru melihat ibuku langsung beranjak ke belakangku dan menutupi wajahnya. Ra, kamu kenapa? Itu ibuku, kamu gak salaman? Ibu kamu kenapa bawa-bawa dia sih? Tanyanya aneh dan erat memeluk pinggulku. Teman kamu kenapa sayang? Dia ketakutan ya? Tanya ibuku. Iya, teriak Anira dengan keras. Ra, kita pulang yuk, aku antar kamu. Ayo berdiri, kuat kan? Kataku menenangkannya. Lalu kami kemudian berdua ini turun dari kamarku di lantai 2 ke garasi mobilku di bawah.
Selama itu Anira tidak berani memanglingkan wajahnya ke arah tiap-tiap sudut rumahku. Aneh rasanya, karena selama ini temanku yang lain biasa saja saat bermain ke rumahku. Tapi kasus Anira, kenapa dia jadi begini? Kami di dalam mobil sekarang dan ku hidupkan mobil, injak gas dan kami pergi dari rumah. Di perjalanan Anira masih gemetar, ya mungkin masih panik pikirku. Baru saja ingin ku mulai pembicaraan, tiba-tiba Anira ini bicara. Sebenarnya di rumah kamu itu ada apa sih, Jen? Baru aku sekali main ke sana udah begini aja, katanya datar. Hah, maksud kamu apa ya, Ra? Kayaknya nggak apa-apa deh. Temen aku juga sering main, tapi nggak kenapa-napa kok. Oh iya, kamu belum cerita waktu di kamar mandi kamu kenapa? Di kamar mandi itu, ya waktu aku mau mencuci pembalut, tiba-tiba saja di wastafel kamu ada rambut panjang banget. Aku takut, Jen. Terus di bed up kamu itu tiba-tiba ada laki-laki yang badannya gede banget, lagi mandangin aku. Aku ya teriak sekuat tenaga, tapi kamu gak dengar. Aku coba buka pintu, tapi aku takut sama rambut yang makin panjang itu yang berada di wastafel yang di sebelah pintu kamar mandi. Aku jatuh, aku nangis, aku takut, Jen. Ini aneh menurutku karena 16 tahun aku di rumah itu gak pernah ada kejadian aneh kayak gitu. Tapi Anira yang bahkan belum sehari main sudah merasakan hal yang aneh begitu. Aku coba tenangin dia. Aku kasih dia minum dan aku coba rangkul dia karena posisi aku menyetir jadi agak susah juga. Sampai akhirnya kita sampai di rumah Anira. Dia langsung masuk ke rumahnya. Aku yang bingung harus apa ya, tiba-tiba saja ditanya oleh ibunya. Anak ibu kenapa ya, Nak? Tanya ibunya. Ku ceritakan apa yang dikatakan Anira saat di mobil ke ibunya. Ibunya hanya tersenyum tipis saat aku selesai menceritakannya. Udah gak apa-apa, sekarang kamu pulang ya, apa mau nginep? Anira udah aman sama ibu, gak usah kamu pikirin lagi ya. Aku pulang aja deh, Bu. Udah malam juga soalnya. Ya wes, hati-hati ya, Nak. Iya, Bu, permisi. Aku pulang ke rumah dan langsung menuju kamar untuk mengecek kamar mandiku. Ternyata tidak ada apa-apa seperti yang Anira katakan. Oh, udah pulang anak ibu? Udah di kamar aja? Teman kamu gimana? Gak kenapa-napa kan? Tanya ibuku. Gak apa-apa, tapi kenapa dia takut sama ibu ya? Gak apa-apa, namanya juga lagi dapet. Mungkin dia lagi halusinasi. Iya sih. Ya udah, aku mau tidur ya, Mah. Malam itu sekedar menutup mata saja rasanya sangat sulit. Sementara jam sudah menunjukkan pukul 1 pagi. Kejadian yang dialami Anira terus membayang di pikiranku. Penasaran aku mencoba melihat isi kamar mandiku dan tidak pernah ada hal yang aneh-aneh. Sayang, kamu tidak bisa tidur ya? Itu suara ibuku dari luar kamar menanyakanku. Karena aku yang memang tidak ingin menjawab, jadi aku hiraukan saja perkataan ibu. Jam menunjukkan pukul 2:13 dan aku masih belum bisa tidur juga. Namun tiba-tiba saja terdengar suara pria dari arah kamar mandi yang tengah tertawa. Dia seolah mendengar komedi yang sangat lucu. Aku mencoba memberanikan diri dan membuka kamar mandiku dan benar saja, terjawab sudah pertanyaanku. Pria itu berbadan besar dengan rambut yang panjang sekali dan mata yang berwarna hijau, tangannya sangat panjang sampai menyentuh lantai kamar mandi. Aku jelas saja takut dan langsung berlari keluar kamar, dan saat aku membuka pintu tiba-tiba ibu ada di depan kamar yang langsung memelukku dan berkata, "Semua baik-baik saja? Kamu tidur sama ibu ya sayang?" "Udah, itu biarin aja," kata ibuku menenangkan. Selama 2 minggu aku selalu tidur bersama ibuku. Hingga pada hari ke-15 ku beranikan diri lagi untuk tidur di kamarku. Di hari ke-15 juga Anira meneleponku. "Halo Jen," katanya membuka obrolan. "Iya, halo juga Ra. Tumben kamu telepon, ada apa?" "Jen, aku mau ngomong sama kamu, tapi please dengerin dan jangan marah sama aku," katanya tegas. "Ngomong apa ya Ra? Kalau soal kamar mandiku, 2 minggu yang lalu aku juga melihat yang kayak kamu lihat, Ra."
Ah, itu udah lupain aja. Ada yang lebih gawat, Jen, soal ibu kamu. Ibu aku? Kenapa, Ra, emangnya? Heran tentu saja karena ini soal ibuku. Jen, denger ya, 10 hari lagi kamu kan ulta kan? Dari sekarang cepat pergi dari rumah itu, Jen. Kamu gak aman, di sana ibu kamu bahaya, katanya sedikit berteriak. Maaf ya, Ra, bahagia gimana? Ibu aku orangnya baik kok. Gak mungkin dia macam-macam sama aku. Itu yang kamu lihat, Jen, ibu kamu bahaya. Ah, apa-apaan sih kamu? Udah ya, Ra, cukup. Aku gak mau denger lagi kamu ngomongin tentang ibu aku. Cukup, Ra, cukup, udah, teriakku sembari mematikan handphone. Apa-apaan sih? Dia ngomongin orang seenaknya aja. Mana yang diomongin ibu lagi? Udah gila tuh orang, gumamku dalam hati. Udah sayang, biarin aja teman kamu. Mungkin dia lagi stres, ujar ibu yang tiba-tiba saja ada di belakangku. Karena memang posisiku yang membelakangi pintu kamar dan mungkin dia mendengar obrolanku dengan Anira. Ya tuh, biarin aja, stres kali dia. Loh, ibu gak kerja? Tanyaku heran sebab ini hari Selasa dan ibu selalu pulang dari restoran itu pukul 18. Kecuali Jumat, dia selalu ada di rumah. Ah iya, ibu lagi kurang enak badan, jadi ibu pulang saja. Kamu udah makan? Makan yuk. Mau makan apa kamu sayang? Enggak bu, aku mau tidur siang aja deh. Mau merawat kecantikan. Hehehe. Anak ibu udah gendit ya. Jangan lupa nanti Sweet 17-nya bawa pacar ya. Ibu meledekku dan beranjak pergi. Aku mencoba tidur siang, tapi saat itu suasana sangat keras sekali. Kututup tirai pintu hingga kamarku menjadi gelap. Kunyalakan remote AC dan tidur bermandikan udara sejuk. Siang itu aku bermimpi cukup aneh, tapi terasa sangat nyata. Aku bermimpi terikat di lantai dengan posisi seperti disalib. Tubuhku telanjang dengan mulut tersumpal kain merah berbau amis. Darah di kiri dan juga kananku serta terlihat 2 kepala kambing berwarna putih dan hitam. Aku menangis, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Sangat berat rasanya mengeluarkan suara saat itu. Tidak lama terlihat ibu dan juga Pak Fajar pendetaku. Mereka ini memakai baju hitam, ataupun ya lebih tepatnya jubah hitam, dengan lengan berwarna merah, dan ada sedikit garis putih di ujung bawah jubahnya. Ibu terlihat membawa nampan, tapi aku tidak tahu apa isinya, karena posisi mereka yang berdiri dan aku terikat di bawah lantai. Pak Fajar membawa pisau panjang yang sudah berlumuran darah. Tiba-tiba saat aku ingin berteriak, Pak Fajar ini langsung menusukkan pisau itu ke perutku dan kemudian mengoyaknya. Aku melihat ibu dan dia hanya diam saja dengan wajah yang datar. Aku berteriak kesakitan, tapi tetap saja suaraku tidak kunjung keluar. Setelah Pak Fajar selesai dengan perutku, ibu menuangkan cairan berwarna merah itu ke seluruh tubuhku. Ternyata itu adalah darah. Aku dapat mengenali dari bau dan juga saat cairan itu disiram ke wajahku. Tiba-tiba saja aku terbangun. Yang anehnya bukan di kamarku melainkan di sebuah kamar dan di tempat yang tidak aku tahu. Apa ini masih mimpi ya? Ya Tuhan, aku mau bangun, aku ingin pulang, teriakku sangat kencang. Oh udah bangun Cak Ayu, enak tidurnya. Lapar, ibu bikinin makan ya. Ibu itu sudah tidak asing bagiku, dia adalah ibunya Anira. Ah, kok ada ibu? Aku di mana ini? Perutku, perutku. Aku melihat perutku dan ternyata tidak terjadi apa-apa. Loh, kan kamu sendiri yang kesini, kenapa bingung nak? Tanyanya santai sekali. Jujur saja ibu Anira ini orangnya sangat tenang menurutku, ramah dan juga baik. Melihatnya saja bisa membuatku tenang. Hah? Aku kesini? Iya itu mobil kamu di depan. Lagian emang kamu gak dicariin? Udah 6 hari loh kamu di sini. 6 hari? Aku 6 hari di sini. Segera ku cek HP ku dan melihat tanggal, ternyata sekarang tanggal 13 bulan Desember. Itu artinya Sweet 17 ku tinggal 4 hari lagi. Iya 6 hari. Ibu senang kamu betah di sini. Kamu aman nak di sini? Sekali lagi omongannya sangat menenangkanku.
Jen, kamu udah sadar? Alhamdulillah, aku panik banget kamu gak bangun-bangun, kata Anira berteriak. Aku yang masih kesal karena Anira menyebut ibuku bahaya. Aku mencoba mencuekinya. Jen, maaf ya, 6 hari lalu aku bilang ibu kamu itu bahaya, tapi sebenarnya bukan ibu kamu yang bahaya, tapi si cowok itu. Cowok itu? Cowok siapa? Yang di kamar mandi? Udah Lara, udah lama juga lagian. Belum selesai aku bicara, Ibu Anira memotong omonganku. Bukan, tapi pendeta kamu itu si Fajar, si sialan itu. Dia mau menumbalkan kamu demi bisnis ibu kamu dan agar bisa menikahi ibu kamu. Dia itu orang jahat, niatnya sudah sangat jahat. Bermain-main dengan makhluk halus, memangnya dia bisa menyelesaikan permainan dengan mereka? Maksudnya gimana ya, Bu? Si Fajar dia memang membantu ibu kamu membuka restoran, tapi caranya yang salah. Dia bersekutu dengan setan demi memudahkan urusannya, tapi dengan hal yang salah. Dia menjual kamu ke setan-setan sialan itu saat kamu berumur 17 tahun nanti. Itu sebabnya kamu selalu mendapat apa yang kamu inginkan, dan bahayanya ibu kamu juga bermain-main dengan mereka. Tapi yang ibu lihat sejauh ini, ibu kamu belum tahu kalau pengorbanan ini harus menggunakan nyawa kamu. Penjelasannya membuatku tenang dan seperti terhipnotis. Aku justru langsung paham dengan apa yang dia maksud. Jadi aku harus bagaimana? Tanyaku penasaran. Kamu cukup di sini saja sampai ulta kamu lewat 3 hari. Setelah itu perjanjian mereka dengan ibu dan pendeta kamu akan batal. Tentu saja akan ada konsekuensinya terhadap mereka berdua. Apa konsekuensinya, Bu? Aku gemetar. Saya tidak tahu, tapi nanti pasti ada. Tapi ibu bicara seperti ini dasarnya apa? Mengada-ngada atau ada buktinya? Tentu saja ada. Fajar itu dulu murid ayah Anira. Hanya saja jalan yang dia ambil benar-benar melenceng dan jauh dari ajaran yang diajarkan ayah Anira. Apa kamu tidak penasaran kenapa tiap kamu mendapat gangguan di rumah ibu kamu itu selalu ada di depan pintu untuk kamu? Seperti ditembak peluru, aku juga baru tersadar kenapa tiap aku mendapat gangguan gaib, ibu selalu ada di depan pintuku. Apa dia tidur di depan pintu? Atau memang dia sudah tahu kalau aku akan diganggu? Jujur, aku gemetar takut jika terjadi sesuatu padaku. Jika terjadi sesuatu yang sangat berbahaya terhadap ibuku, aku berjanji tidak akan membantunya. Karena setelah mendengar perkataan Ibu Anira, aku jadi berpikir bahwa ternyata ibuku lebih brengsek ketimbang ayahku, yang hanya bermain pelacur tapi tidak sampai menjual anaknya ke setan-setan itu. Fajar, sudah pasti dia akan kubenci. Mendengar namanya saja sudah membuatku hampir ingin membunuhnya. 9 hari aku berada di sini. Itu artinya besok adalah penyerahanku dan ultahku. Tiba-tiba saja ibuku menelepon menyuruhku pulang karena minggu kemarin aku sudah melewatkan ibadah di gereja dan si Fajar menanyakan keberadaanku. Aku di rumah teman. Aku lagi demam tinggi. Kayaknya aku gak bisa bawa mobil untuk pulang, kataku berbohong. Oh gitu, rumah teman kamu si Anira itu kan? Ya udah, ibu ke situ ya, tunggu sayang. Padahal aku hanya bilang di rumah teman tanpa menyebut nama ataupun alamat. Ternyata omongan ibu Anira ini benar soal ibuku. Gimana nih? Ibuku udah jalan ke sini. Bu, gimana? Aku gak mau diserahin ke setan-setan itu, kataku panik. Udah gak apa-apa. Ibu kamu emang bisa ke sini, tapi gak bisa masuk ke sini. Tenang saja. Tidak lama ibuku sampai. Aneh sekali padahal aku tidak menyebut nama dan alamat rumah. Ternyata ibuku datang bersama Fajar. Mereka di luar rumah tidak bergerak menuju masuk ke dalam rumah ini. Ibu Anira bilang kalau jika mereka berani bergerak selangkah saja, maka mereka berdua akan mati. Tentu saja aku bingung harus apa. Di sisi lain aku tidak mau ikut dengan mereka, tapi di lubuk hatiku aku juga tidak mau kalau ibu kenapa-napa. Meskipun aku berjanji tidak akan membantu ibuku lagi. Jen, kalau kamu gak keluar, ibu masuk ke dalam loh, ujar ibuku dengan suara lantang. Aduh, gimana nih bu? Aku bingung.
kataku sambil menangis. Ra, kamu ikut sama teman kamu, nanti ibu nyusul. Kalian gandengan terus ya, jangan sampai kelepas, katanya memberi perintah dan menyuruh kami keluar. Nah, gitu dong keluar. Kamu masih demam, Jen? Kata Fajar yang ku hiraukan. Udah pak, biarin dulu, dia lagi demam loh. Kamu mau ikut? Tanya ibuku ke Anira. Iya, jawab Anira cuek. Kami berempat pun masuk ke mobil. Selama perjalanan ibuku menanyakan mau hadiah apa untukku besok. Aku hanya menangis tidak menjawab pertanyaan ibuku. Senyum Fajar yang seram seolah sudah siap melakukan seperti yang dimimpiku waktu itu. Setelah kami sampai pintu mobil, Anira ditarik keluar oleh Mbak Lisa sehingga gandengan kami terlepas. Aku yang kaget mencoba menarik Anira kembali, tapi tangan Fajar menahanku dan menggenggam keras tanganku. Anira dibawa entah kemana oleh Mbak Lisa dan ibuku. Fajar mencoba menarikku keluar mobil. Aku yang sudah tahu akan berakhir seperti apa, aku mencoba melawannya dengan menggigit tangannya. Tapi tangan Fajar ini berubah berbulu lebat, wajahnya berubah dan matanya berubah menjadi hijau, persis sekali seperti yang kulihat di kamar mandi saat itu. Jadi apakah selama ini aku sudah dibuntuti? Semua kegiatanku termonitor oleh Fajar. Apa itu sebabnya ibu selalu ada saat aku mendapatkan gangguan supranatural? Sial, ini semua hanya menjadi teka-teki bagiku. Aku ditarik ke sebuah ruangan yang aneh di dalam rumahku. Kepala kambing ada di sana, persis seperti di mimpiku. Ruangan ini, tempat ini, ya ini sangat mirip di mimpiku. Aku menangis semakin menjadi-jadi. Entah air mataku sudah habis atau tidak, tapi aku menangis terus. Fajar menggunting pakaianku, baju, celana, pakaian dalam, semua digunting olehnya hingga saat ini aku telanjang bulat. Kurasa dia ingin mengikatku seperti di mimpi, tapi ternyata tidak. Dia mencoba memperkosaku, tapi tentu saja aku melawannya, mencoba sekuat tenaga melawan apa yang tidak aku tahu. Kali ini Fajar sudah tidak berbentuk seperti Fajar yang ku kenal. Tangan panjangnya, mata hijaunya, dia seperti monster yang mencoba memperkosaku. Hampir saja dia merenggut keperawananku. Tiba-tiba saja ibu muncul dan langsung memukul kepala makhluk itu. Anehnya dia berubah menjadi Fajar kembali. Anira bersama ibuku. Dia juga telanjang sama sepertiku. Rambutnya yang selalu tertutup hijab kini jadi tontonanku. Ibuku melempar Anira ke arahku. Kini kami berdampingan dan bergandengan kembali. Tolol, kenapa persembahan mau kamu sakitin? Mau cari mati ha? Kata ibuku berteriak. Maaf, aku terbawa tubuh indahnya. Lalu kenapa juga kau bawa anak itu? Dia bahaya loh. Gak apa-apa, dua gadis perawan kayaknya makin bagus. Dia nggak bahaya, tapi ibunya yang harus kita waspadai. Iya, dia harus kita waspadai. Jangan sampai dia masuk ke sini. Pembantu kamu sudah berjaga di depan pagar kan? Udah semua aman, tapi kita nggak tahu nanti gimana. Ujar ibuku masih ketakutan. Ibu mau tumbalin aku buat restoran ibu sukses. Iya, aku anak ini, anak kandung ibu. Tapi kenapa aku menjadi tumbal? Kataku masih sambil menangis. Ah udah, kamu diam aja. Kamu hidup juga gak guna kok. Lagian lebih banyak Fajar yang ngebantu ibu daripada kamu. Jadi ya wajar kalau ibu korbanin kamu, kata ibuku. Dan Pak Fajar berubah lagi menjadi makhluk seram itu. Tapi kali ini ukurannya lebih tinggi dan jauh lebih besar. Dengan ukuran seperti itu, tentu saja tidak mudah bagiku untuk melawannya. Tapi Fajar sama sekali tidak bisa memegang kami berdua. Cih, si nenek kurang ajar pasang mantra. Cepat panggil tukang kebun kamu, suruh dia ke sini, kata Fajar kepada ibuku. Tidak lama tukang kebunku, Pak De Jajang datang dengan heran. Loh, ibu ini kok sama Mbak Jen, kok sama Sopo itu? Telanjang, tangan. Belum selesai Pak Jajang ini bicara,
Fajar dengan wujud manusianya menyeru Pak De Jajang untuk melepaskan dengan kami. "Jangan Pak De, Pak De sayang aku kan, jangan coba lepaskan dengan kami Pak De," aku berteriak. Pak De Jajang juga malu karena mungkin melihat kami yang telanjang. Dia jadi tidak fokus melepaskan dengan kami dan menyerah. "Saya nggak bisa mas." "Bu, saya nggak bisa, nggak kuat saya," kata Pak Jajang. "Bodoh, lepasin gitu aja nggak bisa. Jadi kamu mana?" kata ibuku. Dan tiba-tiba saja ibuku ini memotong jari tangan kiri Pak De Jajang. Ia berteriak kesakitan dan seperti menangis. Teriakannya sangat kencang dan ibu menyuruh untuk membukakan dengan kami kembali. Kali ini Pak De Jajang tidak lagi merasa malu, justru menjadi kasar kepada kami berdua. Tenaganya kuat bukan main. Dia menggunakan kaki dan juga tangannya untuk memisahkan kami. Tentu kami melawan. Darah dari tangannya membasahi badanku dan Anira. Mungkin karena licin, bekas darah ditambah tangannya ini yang kuat, alhasil kandungan kami pun terlepas. Setelah lepas, Fajar langsung memegangku dan melemparku ke bagian pojok ruangan. Anira yang mencoba lari ke arahku kini tertangkap juga oleh Fajar. Dia juga dilempar oleh Fajar. Hanya saja dia dilempar ke atas dan ketika jatuh Anira pingsan. Aku sudah lemah, lemas dan ketakutan. Fajar dengan bentuknya semakin membesar dan beliau menyalipku, persis seperti mimpi, dan ternyata cairan yang ibu tuang ke arahku itu ternyata darah sungguhan. Di sisi lain, itu ternyata mereka membunuh Pak De Jajang untuk diambil darahnya. Sial, aku seperti di dalam mimpi. Apa sehabis ini perutku akan ditusuk? Dalam hatiku berteriak. Ibuku dan juga Fajar sudah menjadi manusia lagi, memakai jubah yang mirip sekali dengan mimpiku. Ibu membawa nampan berisi darah dan Fajar memegang pisau penuh darah bekas darah Pak De Jajang. Mereka tidak langsung membunuhku, tapi menunggu waktu sampai pukul 00.01 atau tanggal 17 esok hari saat Sweet 17-ku. Aku diikat dan yang bisa kulakukan hanya berdoa dan menangis. Mereka menunggu jam tanpa bicara, aku sudah pasrah. Sementara Anira tidak ada tanda-tanda bangun dan aku akan segera mati. Fajar kembali melihat jam dan kali ini setelah melihat jam dia menengok ke ibuku sambil mengangguk tanda waktunya sudah masuk. Mereka bergerak ke arahku. Fajar yang memegang pisau dan hampir membunuhku. Kenapa hampir? Karena tiba-tiba saja Mbak Sinta membuka pintu ruangan ini. Sontak Fajar dan ibuku melihat ke arahnya. Lalu Mbak Sinta ini terjatuh dan ternyata Ibu Anira ada di belakang Mbak Sinta. Dengan kebaya putih, Ibu Anira sangatlah cantik. Bibir merahnya wangi sekali. Wangi kembangnya sangat menyebar ke seluruh ruangan. Fajar panik dan segera berlari ke arah Ibu Anira. Namun Fajar tidak bisa menyentuh Ibu Anira maupun mendekatinya. Pisaunya pun jatuh dan ibuku langsung mengambilnya dan mencoba menusuk Ibu Anira. Tapi sama seperti Fajar, mereka tidak bisa mendekatinya. Tanpa aba-aba mereka berdua terlempar ke sudut ruangan. Ibu Anira menghampiri anaknya dan langsung menutup tubuh telanjangnya dengan kain putih yang sangat harum sekali, serta memotong ikatanku dan menopangku. "Kamu hampir dikorbankan. Ini pisau kamu pakai buat bunuh salah satu dari mereka," seru Ibu Anira kepadaku. Tapi aku gak mungkin bunuh orang, Bu." Belum selesai berkata, Ibu Anira ini langsung memotong. "Ibu kamu masih manusia tapi Fajar enggak. Bunuh makhluk itu. Soal ibu kamu serahin sama ibu." Seperti biasanya, kata-katanya selalu menenangkan dan menghipnotisku. Aku mencoba membunuh Fajar saat itu juga. Pisau sudah siap kutusukkan ke kepalanya, berharap agar ia segera mati, namun aku sangat gugup dan tidak berani melakukannya. Entah apa yang kulakukan ini benar atau salah, tapi gejolak di batinku membuatku ragu untuk melakukannya. "Dua orang itu mencoba bunuh kamu, Nak. Tusuk aja pria itu gak masalah. Kalau dia mati justru itu baik. Ingat mimpi kamu." Kata-kata itu langsung menyadarkanku. Mengingat Fajar yang menusukku tanpa ampun dan merobek perutku. Tiba-tiba saja rasa ingin membunuhnya semakin menjadi-jadi.
Tanpa banyak bicara, aku melayangkan pisau itu ke kepala Fajar. Beberapa kali kepala itu kutusuk dan kucabut, sampai kepala itu mengeluarkan darah yang sangat banyak sekali dan baunya sangat busuk, membuatku hampir muntah. Tapi bau harum Ibu Anira menetralkan baunya. Aneh tapi ya ini benar-benar terjadi. Tapi Fajar tiba-tiba berubah menjadi makhluk menyeramkan itu lagi, dibalut jubah hitam. Ibu Anira yang melihat itu langsung mengangkat mayat Fajar keluar, dan tidak lama setelah itu aku melihat cahaya seperti api dari pintu ruangan yang terbuka. Lalu Ibu Anira masuk kembali membawakanku baju dan celana. Pakai dulu bajunya, suruhnya dengan singkat. Ibu turut berduka ya, katanya lagi. Ah, gimana maksudnya? Tanyaku bingung. Kamu kehilangan 2 orang sekarang ini, ibu kamu dan anak saya Anira, katanya tenang, padahal dia kehilangan anak sematawayangnya. Anira meninggal. Ku coba melihat Anira yang tertutup kain putih itu. Udah, jangan dibuka. Itu kain kafan, biarin aja di situ. Itu urusan ibu. Aku hanya mengiyakan karena Anira sudah berkorban untukku, tapi meninggal dengan cara yang seperti itu. Nah, dengerin ibu. Setelah ini seluruh restoran ibu kamu akan bangkrut karena perjanjian dengan setan yang gagal. Mereka akan mengambil lagi apa yang telah mereka kasih. Kamu jangan khawatir, kamu bisa tinggal sama ibu. Masalah pemakaman ibu kamu nanti biar diurus seperti biasanya, biar gak mencurigakan dan jadi bahan omongan orang. Kamu paham? Iya bu, saya paham, jawabku sambil mengangguk. Setelah itu ibuku dimakamkan seperti biasa. Pak Dijajang juga sama. Tidak lama setelah itu, seminggu kemudian, benar saja usaha resto ibuku bangkrut karena terjadi kebakaran, ditipu investor, sepi pengunjung, dan lain-lain. Yang tersisa kini hanya aku, ibunya Anira, yang baru aku tahu namanya adalah Sri. Kami berdua hidup di rumahnya dan kami bahagia sampai sekarang di usia 25 tahunku. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Untuk kalian yang memiliki pengalaman seperti cerita dari narasumber ini, kalian bisa kirimkan ke alamat email kami yang sudah tertera di kolom deskripsi video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa untuk kalian subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih banyak sudah menonton video kali ini. Video ini saya akhiri. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.